Sampai di sana mereka ketemu dan disinilah Abid ini langsung mengeksekusi Rara dengan cara mencekik sampai Rara pun di situ nggak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah tonton video ini. Jadi aku mengajak kalian bahas kasus yang terjadi di Mojokerto yang emang ini kasusnya ternyata gila banget, dan semoga dari kasus ini nanti bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga kita nggak ngalamin kayak apa yang terjadi di kasus ini. Jadi kita belajar dari pengalaman orang lain di kasus ini dan juga dari semua kasus yang udah kita bahas di sini. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas detail mungkin yang aku bisa. Jadi orang ini bernama Abid Adlu yang masih siswa SMP kelas 3 yang tinggal di Mojokerto, Jawa Timur. Yang mana Abid ini tuh anak yang kurang perhatian dari orang tuanya karena bapak dan ibunya yang sedang ngurus perceraian, dan juga orang tuanya yang disibukkan dengan mengurus bisnis ternak ayam milik keluarga mereka. Sedangkan Abid ini benar-benar jadi anak berandalan, bahkan kriminal yang hobinya itu poya-poya, karena Abid ini mendapatkan uang itu dengan cara mencuri motor, jambret, bahkan sampai ngebegal orang-orang dengan teman-temannya. Salah satu teman dekatnya yaitu bernama Muhammad Adi, yang saat itu Adi ini sudah nggak sekolah. Ia kerja di pabrik pengolahan besi bekas dengan gaji yang cuma Rp500.000 per bulan. Karena ya gajinya yang hanya Rp500.000 ini nggak cukup untuk memenuhi biaya hidupnya, apalagi untuk kebutuhan poya-poyanya. Makanya Abid dan Adi ini sering banget tuh, bahkan udah biasa melakukan curanmor, jambret, bahkan ngebegal di beberapa kawasan yang ada di Mojokerto. Tapi di samping itu Abid ini masih tetap aktif sebagai siswa di salah satu SMP yang ada di Mojokerto. Di sekolah pun Abid ini memang murid yang bermasalah, sering masuk bimbingan konseling ya karena sering berantem dengan murid lain. Dan dia ini juga emang dikenal sebagai sosok yang disegani teman-teman di sekolahnya, atau mungkin dia ini tuh semacam preman ya gitu ya, atau mungkin ya megang di sekolahnya. Jadi kayak gitulah latar belakang dari orang ini dan juga dari kasus ini. Nah, jadi langsung aja nih kita masuk ke kronologinya. Jadi semuanya dimulai di bulan Mei 2023 yang saat itu HP-nya Abid ini rusak, sedangkan dia ini nggak punya uang untuk membenerin HP-nya. Jadi dia sempat ngajak temennya si Adi ini untuk ngebegal untuk nyari uang. Nah, tapi sebelum mereka melakukan aksinya, di sekolah Abid ini yang sedang butuh banget uang malah ditagih uang kas sama bendahara kelasnya yang bernama Aura Anzeli yang biasa dipanggil Rara. Masalahnya Rara ini ternyata mantan pacarnya Abid. Jadi Rara ini nggak nagih uang sebesar 40.000 karena Abid ini sudah nggak bayar uang kas selama 2 bulan. Abid pun ternyata tersinggung dengan cara Rara ini nagih uang kas di saat jam istirahat, karena Rara ini nagih uangnya itu ditebak di depan teman-temannya yang ngebuat Abid ini jadi malu banget. Dan disinilah diam-diam Abid ini punya dendam, bahkan sampai merencanakan hal yang cukup gila untuk dilakukan anak yang masih SMP. Pulang sekolah, Abid ini langsung ngajak Adi untuk ngebegal dan ngabisin Rara dengan rencana yang udah dia susun. Abid juga menjanjikan akan membagi setengah dari hasil begalnya, yang mana mereka emang nargetin motor dan HP-nya Rara. Adi pun itu setuju dan siap bantu. Sorenya Abid ini menghubungi Rara dengan cara baik-baik untuk ngajakin Rara ini jalan-jalan ke pasar malam menggunakan motornya Rara. Jadi Abid ini justru minta dijemput sama Rara. Di lokasi udah ditentukan Abid ini. Nah, aslinya nih ya, Rara pun setuju dengan ajakan Abid ini. Terus di jam 7 malam Rara ini sempat pamit tuh ke ibunya yang katanya kalau dia ini tuh mau jalan-jalan ke pasar malam dengan teman-temannya. Jadi Rara ini ngebohong, nggak terus terang ke ibunya kalau dia tuh ya jalan-jalannya ke pasar malam dengan cowok, karena Rara ini juga ya emang udah biasa jalan-jalan ke pasar malam dengan teman-temannya ya, jadi ibunya pun ngizinin. Jadi malam itu di jam 7 malam Rara pun berangkat menggunakan motor Beat milik keluarganya yang biasa dia pakai main. Rara pun pergi ke lokasi yang udah mereka sepakatin untuk jemput Abid ini, yaitu di wilayah persawahan yang sepi yang ada di desa Mojoranu, yang mana wilayah itu memang deket banget dengan rumahnya Abid ini. Sampai di sana mereka ketemu dan disinilah Abid ini langsung mengeksekusi Rara dengan cara mencekik sampai Rara pun di situ nggak berdaya. Yang akhirnya ya Rara pun itu nggak bernapas lagi, dan aksi ini pun emang nggak ada yang tahu karena lokasinya yang emang sepi banget. Setelah itu tubuhnya Rara pun dia bawa menggunakan motornya Rara ini ke bangunan ternak ayam milik orang tuanya Abid ini yang dekat dengan lokasi eksekusinya tadi. Di situ tubuhnya Rara disembunyikan sementara karena di bangunan ternak itu kalau malam ya memang nggak ada orang. Setelah itu Abid ini pergi jemput Adi
lagi di rumahnya tuh untuk bantuin ngebuang tubuhnya Rara. Setelah itu mereka berdua pun langsung ke bangunan ternak itu. Nyampe di sana Abid ini nyuruh Adi ngejagain tubuhnya Rara dulu, sedangkan Abid ini keluar lagi untuk beli karung dan tali. Setelah itu mereka pun ngebungkus tubuhnya Rara menggunakan karung tadi dan membawa tubuhnya Rara ini dengan motornya Abid ini. Sedangkan motornya Rara mereka simpan tuh di situ. Pas pergi ngebawa karung besar, mereka sempat nggak sengaja papasan dengan tetangganya yang sempat nanya apa isi karung yang mereka bawa. Karena karungnya emang gede banget, nah mereka pun cuma ngejawab kalau isinya sampah yang akan mereka buang. Setelah itu mereka pun muter-muter untuk nyari tempat yang pas untuk ngebuang tubuhnya Rara ini dengan aman. Yang akhirnya setelah berjam-jam mereka nyari tempat yang aman, di jam 11 malam mereka pun ngebuang tubuhnya Rara ini di saluran air di bawah lintasan kereta yang ada di desa Mojoranu. Setelah itu mereka pun langsung nyari counter tempat jual beli HP bekas dan langsung ngejual HP-nya Rara ini seharga 1 juta rupiah. Terus mereka pun bagi dua tuh masing-masing 500.000. Setelah itu mereka pun balik ngambil motornya Rara yang sebelumnya mereka simpan di bangunan ternak tadi untuk mereka pindahin dan mereka sembunyikan di belakang rumahnya Adi. Besoknya mereka pun bawa motornya Rara ini ke bengkel terdekat untuk ngebongkar motornya. Nah, jadi mereka ini ngejual motornya itu dalam keadaan terpisah dan dari hasil penjual ini mereka pun bagi dua lagi tuh. Setelah itu barulah mereka berdua ini tuh pesta dengan sewa PSK bahkan sampai poya-poya. Sedangkan di sisi lain malam itu karena Rara yang nggak pulang-pulang sampai tengah malam, ibunya pun mulai panik karena nomor Rara juga itu nggak bisa dihubungin. Jadi orang tuanya pun sampai menghubungi teman-temannya Rara ini. Tapi semua teman dekatnya nggak ada yang tahu Rara ada di mana. Dan pengakuan teman-temannya juga kalau pas malam itu mereka nggak ketemu di pasar malam. Bahkan temannya ngakuin kalau mereka belum ketemu Rara di malam itu. Orang tuanya pun bingung karena sebelumnya Rara ini pamitnya ke pasar malam tuh dengan teman-temannya. Dari sinilah orang tuanya pun mulai makin panik gitu karena ngerasa kayaknya ada yang enggak beres nih dengan Rara ini. Besoknya orang tuanya Rara ini sampai datang ke sekolahnya untuk minta bantuan ke teman-temannya dan juga ke pihak sekolah untuk ngebantu nyari Rara yang sudah enggak pulang sejak tadi malam. Tapi ya tetap aja nggak ada hasil apapun. Yang akhirnya orang tuanya pun melapor ke polisi soal hilangnya Rara ini. Polisi pun mulai nyebarin tentang hilangnya Rara, bahkan keluarga, kerabat dan teman-temannya pun mulai nyebarin soal hilangnya Rara ini ke sosmed, tapi tetap aja nggak ngebuahkan hasil apapun. Bahkan sampai 29 hari ke depan masih nggak ada kabar atau tanda-tanda kalau Rara ini ditemukan. Karena udah sebulan Rara yang juga masih belum ditemukan, akhirnya polisi pun makin intens lagi melakukan pencarian dan penyelidikan soal hilangnya Rara ini yang memang saat itu sampai menggembarkan Mojokerto soal hilangnya Rara ini. Akhirnya polisi pun berhasil melacak sinyal di HP-nya Rara yang ternyata HP-nya itu udah dimiliki seseorang yang ngakunya kalau HP itu dia hasil beli di sebuah konter. Polisi pun menelusuri konter itu dan nanya ke pihak konternya dari mana HP itu berasal. Disinilah pemilik konter itu jelasin kalau yang menjual HP itu kedua anak yang masih remaja. Pokoknya ciri-cirinya memang dijelaskan secara detail tuh sama pemilik konter. Dari informasi inilah polisi meyakini kayaknya pelakunya orang yang dikenal, bahkan mungkin orang yang dekat dengan Rara. Karena pelakunya masih remaja juga, jadinya polisi ini telusurin ya semua temen-temennya, bahkan sampai mantannya Rara ini. Dari semua kenalan Rara, cuma Abid ini yang punya background kriminal. Bahkan ciri-cirinya pun emang mirip banget dengan ciri-ciri Abid ini. Apalagi Abid juga mantannya Rara. Bahkan polisi juga udah nemu informasi kalau mereka itu bertengkar karena uang kas. Saat itu polisi udah menduga kalau Abid ini emang pelakunya. Dari sinilah polisi pun mendatangi dan menjemput Abid di rumahnya yang langsung diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Ya memang di situ Abid ini ngeluarin sikap yang mencurigakan karena kelihatan kalau dia itu kelihatan panik. Di situ Abid juga langsung diperiksa dan diintegrasi. Kayak biasa ya, kebohongan nggak akan bertahan lama. Yang akhirnya di situ Abid pun nggak punya pilihan lain selain harus mengakui semuanya. Bahkan dia pun ngakuin aksinya ini dibantu dengan temannya yang bernama Adi untuk ngebuang tubuhnya Rara di hari itu juga. Akhirnya Adi pun berhasil ditangkap dengan mudah yang sedang ada di lapangan poli dekat rumahnya. Setelah itu mereka berdua pun dinunjukin polisi di mana tubuhnya Rara mereka buang. Yang akhirnya yang masih di hari itu juga yang udah di jam 12 malam, akhirnya tubuhnya Rara pun berhasil ditemukan yang sudah terbungkus karung yang sudah lusuh di saluran di bawah rel kereta. Di situ tubuhnya Rara pun langsung dievakuasi
polisi dan dibawa ke rumah sakit umum yang ada di Mojokerto untuk diotopsi. Yang mana saat itu tubuhnya emang udah nggak dikenalin lagi karena emang udah lama sekitar sebulan tersimpan di saluran air. Saat itu seluruh keluarganya Rara pun itu benar-benar shock banget soal temuan Rara ini yang akhirnya ditemukan setelah hilang selama sebulan. Apalagi orang tuanya yang lihat kondisi tubuh anak perempuannya yang udah kayak gitu, pasti ngebuat orang tuanya pun itu bener-bener hancur banget. Cuman karena kedua makhluk nggak berakal ini, karena ini Adi terancam hukuman seumur hidup penjara atau hukuman matoy. Sedangkan Abid yang sebagai otak pelaku cuma terancam 15 tahun penjara. Ringan banget bang hukumannya. Nah, kenapa bisa begitu? Yang pertama itu masih ancaman, jadi hukumannya itu masih belum divonis karena kasus ini memang masih baru banget. Jadi sekarang memang masih dalam proses penyelidikan polisi. Dan yang kedua, mungkin Abid ini sebagai otak pelakunya yang masih berusia di bawah umur. Jadi hukumannya pun disesuaikan dengan anak di bawah umur. Sedangkan Adi yang sudah berusia dewasa, makanya ya hukumannya jadi lebih berat. Ya sih, dia ini memang masih berusia di bawah umur, tapi kekejiannya dengan apa yang dia udah lakukan sama sekali nggak mencerminkan usia-usianya. Bahkan dia ini tuh lebih berbahaya dari orang dewasa, tapi justru dapat hukuman ringan. Makanya menurut aku ini orang bahaya banget. Kalau sampai nanti dia sempat bebas, mungkin ini orang bakal jadi the next monster di kemudian hari. Kalau emang dia berakhir bebas setelah menjalani hukuman yang cuma belasan tahun, ya kalian bayangin aja, remajanya aja udah kayak gini, gimana dewasanya. Jadi inilah kasus soal apa yang dilakukan orang ini, yang memang ini kasusnya bener-bener gila banget sih, terutama yang buat aku bener-bener heran ya. Ini pelakunya masih SMP, bisanya melakukan hal yang segila itu. Semoga ada kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua untuk nggak ngalamin yang kayak mereka alamin. Semoga kita cukup menonton aja, tahu aja gitu ya kasus-kasus beginian dan belajar dari pengalaman-pengalaman mereka aja untuk menghindari hal-hal yang enggak kita inginkan pastinya. Dan yang harus kalian ingat ya, sebelum melakukan aksi apapun kalian harus berpikir panjang soal konsekuensi yang akan kalian alami, karena apapun yang kalian alami itu sebab akibat dari apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Jadi berpikir dulu gitu ya sebelum melakukan sesuatu, karena orang ini udah membuktikan cuma karena hal sepele, karena uang kas semuanya jadi kayak gini. Karena sebenarnya sayang banget sih ya, usia mereka yang masih usia pelajar, yang harusnya mereka ini bisa melanjutkan sekolah, menggapai cita-cita dan hidup bahagia di kemudian hari. Tapi semuanya benar-benar hancur seketika cuma karena perkara uang kas dan dendam Abid ini yang berakhir kayak gini. Rara yang harus kehilangan hidupnya, orang tuanya Rara yang harus berduka kehilangan anaknya untuk selama-lamanya. Abid juga harus kehilangan masa depannya cuma karena hal sepele. Tapi kalau menurut kalian gimana nih soal kasus ini? Atau soal pelakunya kayak gini, atau apapun yang berkaitan dengan kasus kayak begini, gimana nih menurut kalian? Komen saja di bawah. Tapi yang jelas kita doakan saja semoga mereka yang harus kehilangan nyawa dalam peristiwa ini diampuni dosanya dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga, semoga mendapatkan limpahan ketabahan yang sebesar-besarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Kalau kalian pengen tahu video-video baru dari saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video.